kalau memang dia mau saya dampingi, ya saya dampingi. Gitu ya. Tapi kalau nanti ternyata dia sudah tidak mau saya dampingi, ya berarti buat musuh saya. Lain-lain lah. Nah, 4 tahun yang lalu saya udah ngomong sama Ajim, minta itu direhab. Ajim itu kadis PU ya? Waktu itu dia sipil dia sangat. Oh. Jadi dia bilang iya. Tapi sekarang ianya nggak bertitik. Saya sudah bilang sama Kadispora, kalau nggak saya mengelola lapangan. Kalau memang berkenan pemerintah Kabupaten Langkat untuk saya mengelola, saya siap. Gak usah dikasih dana pribadi saya. begitu ditinggalkan saya, berarti dia musuh saya. Nah, mudah-mudahan tidak lah. Lain lagi dengan Cana. Cana itu sempat dia ngomong seperti ini, Bapak ini lain orangnya. Ya. Nah, dia bantu orang. Udah itu pergi dia. Nggak ada minta apa-apa dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kelana Keliling Langkat nih ceritanya. Yang istimewa hari ini kita sudah bersama dengan dua tokoh penting nih di Kabupaten Langkat. Pertama, mereka adalah tokoh-tokoh politik, tapi juga ada spesialisasinya bersama Pak Sempurna sebagai tokoh pendidikan. Kemudian dengan Pak Sapril SH, tokoh olahraga Langkat yang sudah banyak berbuat untuk Kabupaten Langkat. Nah, hari ini banyak yang mau kita bicarakan nih, yang mau kita bincangkan. Yang jelas 2 hari lagi kita akan memiliki Bupati Langkat yang baru. Setelah pilkada, ya kan? Setelah apa istilahnya, Pak? Bertempur atau apa ya kan, Pak? Berjuang atau apa segala macam, terpilihlah Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang baru. Siapa itu? Yaitu Bapak Haji Sahapandin dan Ibu Tio Rita. Kebetulan nih Pak Sapril sama Pak Sempurna yang saya tahu nih pendukung beliau. Maka dalam kesempatan ini saya mau tanya lu, cemana perasaannya, cemana harapannya, baik Pak Sapril maupun Pak Sempurna ya kan, kepada Pak Haji Sahapandin dan Ibu Tio, karena mereka akan memimpin Kabupaten Langkat ini ke depan. Paling tidak untuk 5 tahun ke depan. Periode 2025-2030. Oke, yang pertama kepada Pak Sempurna dulu, Pak. Coba Bapak sampaikan apa harapan Bapak dan mungkin sambutan Bapak lah atas kemenangan dan dilantiknya Bapak Sahapandin dan Ibu Tio tanggal 20 Februari yang akan datang, Pak, di Jakarta. Silakan, Pak. Sahapandi yang akrab dipanggil Ondim, begitu juga Bu Tio sudah menang di dalam pertarungan ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu berat beban yang mereka harus pikul, ya, dan wajib rasanya kita mendukung program beliau. Dan saya sudah coba beberapa program menyampaikan kepada beliau dan beliau setuju. Dari tahun 2023 Universitas Putra Abadi Langkat sudah mencanangkan beasiswa yayasan. Karena banyaknya masyarakat Kabupaten Langkat yang memang kurang mampu, maka kita coba dengan beasiswa yayasan. Ada yang mereka bayar hanya 50% UKT, ada yang mereka hanya bayar 70%, dan ada yang tidak bayar sama sekali. Contohnya yang tadi yang membawa minuman ini. Ini adalah anak Tanjung Pura, ya, anak Tanjung Pura dan anak Canggang. Dan mereka tidak punya apa-apa, tapi mereka berkeinginan untuk kuliah.
dan saya sambut, ayo kita ke rumah. Dan setiap pagi dari sini ke sana. Nah, saya menggauli pendidikan ini sejak tahun 1992. Menggauli pendidikan ini, dan pada saat itu bupatinya Jul Firman Siregar. Dan kami bentuklah sekolah perawat kesehatan di Tanjung Pura. Oh, Cikal Bakal Tanjung Pura, Pak ya? Ya. Oh. Nah, setelah Tanjung Pura jalan dengan baik, bukalah pertama sekali perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Langkat, itu namanya Akademi Perawat. Masih Akademi Perawat. Iya, Akademi Perawat. Dan selanjutnya ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Dan tahun 2022 yang lalu sudah bergerak menjadi Universitas Putra Abadi Langkat yang terdiri dari 10 program studi. Ada Fakultas Kesehatan, ada Fakultas Hukum dan Pendidikan, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, termasuk juga komputer. Nah, dari semua program studi ini kita buka beasiswa seluas-luasnya. Tidak ada masyarakat Kabupaten Langkat yang tidak kuliah. Kita berharap seperti itu, dan ini sudah saya sampaikan kepada yang akrab kita panggil Ondim, Pak Sapandi, ya. Dan beliau menyambut baik. Beliau menyambut baik dari segi pendidikan. Dia akan mendukung, dan ya mudah-mudahan ini terrealisasi semua. Dan mari kita juga doakan mereka bisa langgeng selama 5 tahun. Dan kalau memang program-program nantinya semua baik, ya mudah-mudahan kita sambut lagi beliau di 5 tahun mendatang. Nah, sebagai pembukaan itu dulu dari saya. Dan bagi saya, dengan usia yang sudah 72 tahun, dan 70, saya belum 72 tahun. 72 ya. Dan saya masih menjabat rektor di universitas tersebut. Kenapa? Karena saya masih mendidik beberapa yang akan saya jadikan menjadi pimpinan di perguruan tinggi itu sebelum saya menarik diri. Artinya kan gini, Pak. Kemarin itu kan ada 0102 ya kan. Ya. Nah, ini kan masih sudah adalah pemenangnya, sudah ada pemimpin yang baru. Tak usah ada lagi istilah 0102 gitu kan, Pak. Iya. Ini bupati kita bersama, kan gitu. Iya. Oke, sekarang kita balik nih ke Pak Sabril ya kan. Ini penggiat olahraga dan pelaku olahraga, Pak. Kenapa saya bilang pelaku olahraga? Sampai sekarang pun masih main bola nih. Ya. Wah, giat itu. Coba Bapak sampaikan juga kira-kira ya sambutan Bapak lah terhadap Pak Ondim dan Ibu Tio nih, Pak, dan harapan-harapan ke depannya. Bagaimana olahraga ini biar semakin maju. Kebetulan Pak Ondim ini juga adalah ketua KONI kan gitu kan, Pak. Yeah. Nah, jangan sampai bupatinya, Pak, ketua KONI pula makin jadi bupati melempem pula. Kan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, silakan, Pak. Yang saya hormati orang tua saya, Pak Sempurna Tarigan, dan Saudara Budi sebagai operator. Dan bagi saya, alhamdulillah Ondim terpilih kembali. Walaupun saya tidak berkecimpung di tim sukses Ondim, tapi saya tetap berkomunikasi dengan beliau. Apapun terjadi di kecamatan, karena saya sering turun ke kecamatan. Apa ceritanya? Ya, masyarakat masih mendukung. Tapi hal-hal yang mendukung itu, banyaklah masyarakat meminta pada Pak Asah Pandin. Apabila nanti dilantik dan Ibu Tio dilantik, bahwa program kemasyarakatan itu yang banyak mereka minta. Tapi itu nanti tim Pak Asah Pandin lah yang mengakomodir persoalan-persoalan ini. Tapi bagi saya yang penting dari dulu sejak saya anggota DPR 99 Pak Subraya, tahun 2000 saya udah bawa tim Langkat, PC Langkat. Yaitu saya bawa tim PC Langkat itu waktu zaman Markus saya udah bawa tim ke Jawa keliling, istilahnya sebagai manajer dan pelatih. Jadi makanya saya meminta kepada pemerintah Kabupaten Langkat, olahraga ini
cobalah dikembangkan sebagaimana perkembangan olahraga yang ada sekarang. Saya punya keyakinan, kenapa saya punya keyakinan? Karena anak-anak Langkat ini ambisius, mentalnya cukup terjamin. Kenapa? Kemarin kami bawa tim usia 13 sama 15 ke Bandung. Mereka hanya kalah pengalaman satu, yang kedua hanya kalah dalam postur tubuh. Nah, itu dia. Jadi harusnya kalau tidak selisih gol kami kalah, kami masuk semifinal. Jadi makanya harapan saya kepada pemerintah nanti dan khususnya DPR, tolonglah masukkan anggaran untuk olahraga khususnya bola kaki maupun olahraga lainnya, karena ada di situ Undang-Undang Kementerian Pemuda dan Olahraga ada situ untuk perkembangan dan kemajuan sepak bola dan olahraga apapun harus dibantu pendanaan dari pemerintah. Itu dia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 Peraturan Presiden menyatakan untuk perkembangan persepak bolaan di Indonesia harus kabupaten kota dan provinsi memasukkan dana untuk olahraga sepak bola. Untuk perkembangan dan kemajuan olahraga kita. Karena olahraga kita ini bisa sebagai jaminan mencari makan. Contoh, kawan-kawan saya yang di Jakarta sekarang, untuk anak-anak bos saya yang di Jakarta, sudah banyak yang menjadi pelatih, hidupnya lumayan. Saya lihat lumayan. Contohlah kawan-kawan saya yang di Jakarta, Patar Tamunan, yaitu Azhari Raguti, terus si Marujar, gitu. Terus si Jen Hajar. Sekarang di Jakarta berkecimpung. Mudah-mudahan hidup mereka ya lumayan. Apalagi sekarang ini kontrak-kontrak pemain itu sangat-sangat menggembirakan buat kita. Inilah. Jadi pemerintah tidak perlu lagi istilah menyiapkan sarana pekerjaan. Apabila mereka maju, pasti mereka diambil Liga Indonesia. Itu dia. Jadi makanya harapan saya ke pemerintah Pak Sahapadin nanti dan Tio, tolonglah masukkanlah anggaran-anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang ada untuk sepak bola. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong dikomunikasikan. Memang kita tahu bahwa sepak bola ini di Langkat ini, saya bukan menyundurkan diri, saya tidak. Saya sudah pernah membawa tim PSMS juara nasional. Saya sudah pernah membawa tim juara Asia Pasifik di Malaysia. Football Langkat Berseri, ya, Football Langkat Berseri itu di alun-alun latihannya. Itu tidak ada bayar sepeser pun, anak-anak. Tidak ada bayar, siapa aja boleh masuk. Siapa aja boleh masuk, cuman ya baju dibelilah sendiri. Ya baju, ya kan? Baju perlengkapan kan? belilah sendiri. Kalau bola itu saya ada 100 di rumah. 100 bola. Begitu anak-anak ada 100 bola saya siapkan. Nah itulah dia. Jadi makanya saya meminta kepingin pemerintah Kabupaten Langkat ini anak-anak kita jadikanlah dia sebagai pahlawan olahraga. Nah itu dia. Jadi itu sementara itu Pak Budi. Oke Pak. Yang saya sampaikan, semoga hal ini bisa berkenan. Nanti mau diulas kembali, silakan, saya siap untuk mengulasnya ini. Dari mana dananya nanti? Ini ada dana sebenarnya. Kalau memang itu dari perusahaan ada Pak Budi, CSR itu. CSR ya? CSR itu bisa untuk bisa olahraga. Diolah lah gitu Pak ya, bisa dikembangkan. Atau berapa untuk olahraga, bagikan. Nah ini gitu dia. Jadi untuk tim-tim yang berangkat mau ke luar daerah, dari situ bisa. Iya bisa. Nah, jadi itulah saya. Artinya gini Pak, di bawah pimpinan Pak Aldim nanti itu Bapak dorong lagi. Iya. Gitu deh. Iya. Karena di Jawa hampir rata dana CSR itu dipergunakan untuk kemana? Luar negeri atau kemana? Itu mereka. Pembinaan tadi Pak ya? Pembinaan, pemerintahnya respon terhadap itu. Makanya lebih banyak maju persepak bola itu di Jawa. Nah itu dia. Jadi karena dana tidak tersendat, ya macam saya apalah daya saya. Ya kan? Saya bukan pejabat, saya bukan apa. Nah itu dia. Jadi sekedar melatih lah saya bisa. Malah seharusnya pun ada yang udah menggantikan ini Pak. Ya. Karena Pak, saya tahu pun Bapak dari dulu udah apa nih. Sampai sekarang masih pembinaan terus kan gitu kan? Saya sampai sekarang masih main bola. Umur saya sudah 65 tahun. Nah, itulah dia. Jadi sering jumpa juga Pak di lapangan Pak. Ribut juga kami. Iya. Tapi ribut di lapangan. Nah, itulah dia. Jadi makanya kepada pemerintah nanti setelah dilantik,
tolonglah perhatikan nih. Dan tokoh-tokoh masyarakat olahraga, tolong perhatikan olahraga masyarakat kita ini supaya anak-anak kita bisa menjadi yaitu juara dan bisa menjadi jajang pekerjaan. Karena apa? Sekarang olahraga itu adalah sekarang industri. Iya. Ya, sekarang olahraga itu Bisa tuh adalah batu industri. loncatan ya, Pak? Iya. Iya. Macam saya dulu gara olahraga, saya masih kerja di bank. Nah, itu dia. Jadi demikian gitu Pak Budi. Ya, siapa? Sekilas, mungkin ada nanti yang perlu dipertanyakan, Iya. silakan. Terima kasih gitu juga Pak Sempurna. Terima kasih Pak Sempurna. Oke, jadi balik ke Pak Sempurna nih. Jadi Pak, waktu zaman apa? Zaman kampanye lah kita bilang. Kan banyak janji-janji Pak Ondim juga. Cuma mungkin setelah di apa ini difilter lah ya kan. Yang prioritas itu kalau tidak salah Pak, program kesehatan itu dulu Pak. Karena kesehatan itu kan diperlukan untuk masyarakat Pak. Cemana supaya masyarakat tuh bisa berobat gratis kan gitu kan, Pak. Nah, kemudian program perbaikan infrastruktur jalan ya kan, banyak jalan rusak nih. Sebagian udah diperbaiki, tapi kan masih banyak lagi. Jadi kira-kira itu yang memang diprioritaskan oleh Pak Ondim. Dan saya pikir itulah memang yang diharapkan masyarakat, kan gitu Pak. Nah, kira-kira apa saran Bapak atau pendapat Bapak tentang hal tersebut? Cocok terasa kan? Ada beberapa kali kami Bertemu? diskusi, Diskusi ya. dan beliau memang memprioritaskan infrastruktur sekolah juga, kemudian pertanian. Pertanian ya. Ya. Jadi beliau bilang, Bang, kita usahakan di sini dulu. Ya. Nanti mana kira-kira yang abang kurang apa, abang tinggal sampaikan ke saya. Jadi seperti itulah Ondim itu menyampaikan ke saya. Yang penting abang jangan tinggalkan saya. Jadi saya tetap akan mendampingi beliau, mana yang apa nanti kira-kira akan saya sampaikan. Nah, termasuk juga ini soal olahraga. Iya. Ya. Soal pendidikan ini mungkin ada dana per desa itu nanti ada berapa 3 apa 4 yang mesti dibuat jadi sarjana. Jadi kita bisa paketkan ya. Nah, termasuk juga halayak ramai yang menjadi sarjana, bisa kita bikin paket online, Iya, betul. dan biaya kita buat seringan mungkin. Jadi ada yang putus sekolah, kita tampung di situ. Nah, sekarang ini ada sekitar 350 orang yang beasiswa. Di apa kita aja? Oh. Banyak. 350 orang yang Sebetulnya ini peluangnya kan Pak? Ya. Dan sekarang juga sedang promosi ini, silakan sekolah-sekolah yang yang memang kurang mampu dia datang. Ini baru-baru ini sudah datang ada berapa orang. Pak, anak saya mau ke PGSD, tapi uang saya rasa nggak mampu. Gitu. Nah, saya bilang kau mampunya seberapa? Nah, baru nanti kita tinjau dia mampunya segini ya segitu. Begitu. Jadi termasuk yang tadi yang ngidangkan minum tadi, bapaknya saya rekrut jadi tukang kebun di sini. Di situ ya. Jadi supaya dia tidak lagi ya tukang kebun di situ. Ibunya saya suruh jadi OB, Anak yang kuliah situ. anaknya kuliah dan dia tinggal di sini. Gitu. Jadi seperti itulah banyak yang kita buat. Mudah-mudahan ya nanti ya siapa saja keluarga gitu ya, termasuk keluarga-keluarga kita yang ada di sini yang mau kuliah silakan. Ya. Nah, tidak ada yang kita batasi. Kita usahakan Kabupaten Langkat ini khususnya, dan lebih khusus ya Langkat Hulu yang sampai sekarang masih ada 3 orang yang dari saya. Nah, dari Langkat Hulu itu paling ada 5 orang yang kuliah kemari. Itu pun bayaran yang gratis. Itu pun tidak mau. Gitu Pak ya. Itu pun tidak mau. Nah, kalau bilang mereka jauh, kita punya asrama, ya kita punya Tinggal nginap asrama, ya. penginapan. Itu saya kira Bu, udah kita Ya, Pak. saya juga berapa kali saya Ondim tadi juga dia telepon saya. Kami sedang istirahat nih, Bang. Nah, jadi kami sudah berkomunikasi mana yang kurang apa nanti kita sampaikan. Asal itu dalam batas-batas wajar, kita akan tangani. Itu saya kira.
Jadi maksudnya gini Pak, yang saya tahu lah nih kan Bapak pendukung utama waktu kampanye, kira-kira gitu. Jangan pula setelah setelah naik ini ditinggalkan pula kan gitu. Oh, Harus Bapak dampingi terus lah kan gitu kan. Bagi saya kalau memang dia mau saya dampingi, ya saya dampingi. Gitu kan. Tapi kalau nanti ternyata dia sudah tidak mau saya dampingi, ya berarti buat musuh saya kan. Lain lah. Nah, jadi ya sama juga dengan ya ketua Sapril si Maisa Bangun ya, dari tidak punya apa-apa saya angkat dia. Nah kemudian musuhnya tinggalkan ya saya musuhi dia, nah, saya lawan dia gitu. Jadi nggak ada sama saya. Hidup ini hanya sementara, berbuatlah baik sebaik-baiknya selagi bisa ya Pak. Ya itu aja. Jadi begitu dia Safadin, begitu dia tinggalkan saya, berarti dia musuh saya. Nah, mudah-mudahan tidak Pak. Nah, lain lagi dengan Cana. Ya. Cana itu sempat yang ngomong seperti ini, Bapak ini lain ini orangnya. Ya. Nah, dia bantu orang. Udah itu pergi dia, nggak ada minta apa-apa dia. Nah, itulah yang memang tipikal dia mungkin. Enggak, saya seperti itu. Saya tidak pernah minta balas jasa. Ini pernah nggak saya minta jasa sama dia? Enggak. Semua yang itu tidak pernah saya minta. Aku dulu begini. Enggak. Mulut saya tidak akan pernah keluar itu bahwa saya dulu bantu kau. Yang penting udah dibantu ya. Nah, begitu juga Ondim. Saya tidak akan bilang, kalau saya kan bantu Ondim, nggak akan pernah gitu. Kami di Malaysia pernah ke beberapa hari ini jumpa di Malaysia. Sama beliau Pak. Nah, kami dari hotel jalan cari sarapan, jalan kaki. Itu cerita. Nah, ketika saya bayar, Bang, ini kan aku kan bupati Bang. Kamu belum dilantik. Kamu belum dilantik. Ya. Nah, seperti itu. Iyalah. Nggak mungkin Bapak dibiarkan bayar. Memang adalah kira-kira 1 kilometer itu jalan dari hotel ke hotel dia sebelah hotel saya. Ya, kami dari masjid jadi setiap subuh kami jumpa di masjid. Habis sholat subuh kami cari sarapan. Balik lagi. Cari sarapan. Gitu. Nah itulah. Jadi saya kira hubungan pertemuan di masjid itu saya kira itu tidak akan mungkin disia-siakan. Iya betul. Jadi balik ke Pak Sapril Pak. Kalau kita tengoklah lapangan bola kita Pak. Saya nggak tahu tuh siapa yang bangunin gitu lah kira-kira. Cuma yang saya tahu dibangunnya itu di masa kejayaan Bapak lah dulu. Yang saya tahu nih, entah pula saya salah. Sekarang kan bukannya buruk enggak. Cuma setidaknya kayaknya begitu-begitu saja gitu. Perlu juga dipoles-poles sedikit. Cuma tak ada nih sampai sekarang saya tengok. Ya gitu-gitu juga. Kayak mana lah kira-kira pendapat Bapak, pandangan Bapak, tanggapan Bapak dan mungkin saran-saran Bapak untuk yang lebih bagus Pak. Baik, saya 4 tahun yang lalu saya udah ngomong sama Ajmi, minta itu direhab. Ajmi itu kadis PU ya? Kadis PU. Waktu itu dia sipil dia sangat salah. Jadi dia bilang iya. Sampai sekarang ianya nggak bertitik. Saya sudah bilang sama Kadispora, kalau nggak saya mengelola lapangan ini. Saya mengelola itu saya sekedar untuk merapikan lapangan ini. Kalau memang berkenan pemerintah Kabupaten Langkat untuk saya mengelola, saya siap. Gak usah dikasih dananya, dana pribadi saya. Nah, tapi saya yang mengelola. Jadi saya mengelola itu tidak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Supaya lapangan itu cantik. Terawat, ini enggak bisa mobil masuk, Honda masuk, ya kan? Nah, bahkan sempat mohon maaf nih Pak Bupati Pak Ondim. Ada mengatakan kami atas perintah Pak Ondim nih. Pakai ini gitu lah. Tuh, saya bilang, saya telepon Pak Ondim, saya bilang itu. Janganlah Pak. Nah, saya nggak mau seperti itu. Jangan jual-jual nama orang sehingga melegalkan sesuatu. Saya nggak mau itu. Seperti baru-baru ini kan ada yang pakai latihan kereta. Saya bilang Bapak kan, Pak itu cuma anak lapangan tuh. Kok ada kereta masuk ke dalam, musing-musing nggak ada yang melarang itu. Jadi kalau itu memang iya saya diserahkan itu mengelola lapangan. Sebelum itu dibangun lagi, kalau itu mau dibangun ya, saya bilang 1 miliar cukup tinggi lah, itu tambahlah tingginya, lapangan itu di atas lah, di atas pasar. Saya siap. Nah, jangan kasih ke orang lagi pembangunan itu, gitu loh.
Karena nanti kalau pakai orang, otomatis orang pasti cari Iya, untung. kepentingan lagi dia. Nah, saya ini tidak. Saya memang bangun itu ya biar kalau memang dikasih, surat saya kami udah masuk. Kalau memang Dispora mengasihkan itu, saya akan link lapangan itu Keliling lagi. keliling lagi, biaya dana pribadi saya, gak ada masalah. Walaupun itu negara punya, walaupun kabupaten Langkat punya. Yang penting lapangan bola itu bisa terawat dan terjaga dengan Iya. baik. Saya tengok itu di ujung sana udah macam kubangan. Iya betul. Nah, jadi makanya saya minta juga nanti kepada Pak Bupati, Pak Sapandin atau Pak Ondim dan Ibu Tio dan anggota-anggota DPR, mana tahu kalau itu dinas Dispora berkenan memberikan kepada saya untuk mengelolanya, saya siap. Bahkan sampai tribunnya pun saya siap. Nah, di situ akan kita buat kalau sekarang tuh. Mohon maaf, orang berak di situ segala macam bau. Orang pacaran ya kan Pak? Orang pacaran. Segala macam lah. Nah, jadi makanya saya minta kalau memang itu berkenan, saya siap. Sementara ini nggak usah pakai dana pemerintah, dana saya pribadi saya siap. Jadi gitulah Pak Budi. Ya, Pak siap, Pak. Sempurna, saya bukan apa nih Pak Sempurna nih, karena saya kecintaan dengan olahraga Iya. Pak Sempurna. Ya, betul lah. Nah, Betul. nah, karena dulu pun saya pakai uang pribadi juga yang mbak tim bola itu. Nah, bukan pakai uang APBD, ada juga uang APBD. Ya ada juga. Tapi itu Malah banyak yang keluar ya kan Pak? iya. Nah, Nah, misalnya bisa menang hari ini, saya bilang bisa Pak. Berapa bisa menang? 2, 3. Ini pegang. Mana kapten? Ini pegang bang. Bagi nanti. Nah gitu saya dulu. Tapi ini tidak bisa saya berbuat apa-apa karena belum ada wewenang saya. Jadi demikianlah Pak Budi, Pak Sempurna. Semoga Pak Ondim nanti atau Ibu Tio atau anggota DPRD berkenan hal ini terjadi MOU-nya kepada saya lapangan itu. Saya siap untuk menerima. Bahkan saya ingin lapangan itu bisa main malam. iya betul. Nah, Lampu ya Pak? pakai lampu kiri kanan. Nambah kemeriahan Nah, kota Setabat juga. Iya. Jadi satu-satunya main malam itu di Langkat itu di kabupaten kota hanya Langkat yang ada. Iya betul. Nah, kalau memang ini berkenan, saya siap. Demikian Pak Budi. Oke Terima Pak. kasih. Pak, nanya sedikit Pak terkait lapangan tadi. Coba diberikan edukasi dong pada masyarakat. Kenapa nggak boleh kendaraan masuk ke dalam lapangan sepak bola? Baik. Kalau lapangan sepak bola itu dia tanah. Kalau kendaraan masuk Honda, mobil itu tanahnya jeglok. Rusak lah Jadi dia. rusak dia, rumputnya mati. Begitu anak-anak lari nanti, itu berapa orang anak-anak yang udah terkilir dan patah di situ. Karena begitu masuk dia situ pas lari, itu kan ada pas ban mobil segini tuh besarnya kan. Man, nggak sanggup dia nahan ini, bisa patah, bisa Pengaruh kilir. permainan juga berarti. Mengaruhi. Nah, Betul. itu dia. Jadi itulah dia saya minta juga masyarakat, anak-anak muda janganlah main mobil, main Kereta. dalam lapangan bola itu. Kasihanlah anak-anak kita yang punya prestasi nanti nggak bisa latihan lagi. Standar lapangan sepak bola memang nggak boleh begitu. Nggak Nggak boleh, ada, nggak boleh. nggak boleh, Nggak boleh. masuk, nggak boleh. Nah, jadi gitu Pak Budi. Jadi di lapangan besar yang saya tahu juga ya kan, macam konser apapun nggak boleh kan Pak? Nggak boleh. Nah, kalaupun boleh, setelah itu nanti dirawat Ya, lagi, diperbaiki lagi. Biasanya dilapis tuh Pak. Nah, Ya. jadi kita ini kan kayak mana apa ya, perawatan pun nggak ada, Ya. dibiarkan ya makin hancur. Iya. Jadi oke, di ujung acara sekali lagi lah kepada orang tua kita ya kan, Iya. salam terakhir Pak, apa yang mau Bapak sampaikan, pesan-pesan atau apa segala macam supaya didengar oleh masyarakat Langkat. Paling nggak untuk Pak Ondim dan Ibu Tio tadi Pak, Oke. ya kan? Baik. Silakan Pak. Harapan saya untuk Adinda, Sahavandin, dan Adinda Tiurita, jalanlah jalan yang kita diridhoi Allah. Dan kami, saya pribadi, siap mendukung program itu kalau itu program-program yang lurus. Tapi andai kata itu program yang di luar kewajaran, saya akan menjadi ya tandingan saudara berdua. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang-bincang kita, semoga bermanfaat untuk kemajuan kita bersama, untuk kemajuan Kabupaten Langkat ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kasih Pak. Sama. Betul.
santai dulu. Udah, makan.